Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya selamat dengan saat ini yang sedang nonton di channel kami, channel Martono Perang Madiun. Dan kemarin 2 bulan yang lalu saya mendapatkan kiriman dari anggota PPCI, yaitu bibit kacang sancaici. Dan bibit kacang sancaici ini menurut cerita berasal dari hutan Amazon. Liarnya itu di sana, orang liarnya itu di Indonesia. Kalau kacang sancaici liarnya itu di Amazon. Dan juga ada yang bilang dari Kolombia, ada yang bilang dari Peru. Tetapi masalah asal sancaici saya pikir sekedar tahu saja. Dan kegunaan sancaici ini sangat banyak sekali. Kalau jenengan ini lebih jelas, nanti bisa browsing-browsing di media sosial. Termasuk ini untuk kosmetik dan untuk juga farmasi, termasuk mengandung omega 3 dan omega 9 yang baik untuk kecerdasan anak dan baik untuk jantung. Dan kacang sancaici ini punya kemampuan hidup sampai 8 tahun kalau dirawat terus. Tapi saya pikir semakin lama itu penyakitnya semakin banyak lah, karena kalau saya melihatnya sancaici ini sejenis tanaman kacang-kacangan atau koro-koroan lah. Saya pikir kalau di sini ya koro gitu aja, karena bentuknya seperti koro dan dia segi 4, segi 3, segi 5. Dan proses hidupnya juga hampir sama. Jadi kalau kita tanam labuhan, dia menginjak musim ketiga baru ada buahnya. Jadi bisa dikatakan 7-8 bulan baru ada buahnya yang bisa dipanen. Dan bentuknya seperti ini lur. Ini bentuknya kacang sancaici. Dan kacang sancaici ini saya melihatnya prospeknya bagus ke depan. Dan saya akan mengembangkan sancaici ini bersama porang. Dan kebetulan kemarin saya dikirimi bibit 25 butir atau 25 biji. Kebetulan yang bisa tumbuh cuma 6 dan 1 dimakan bekicot. Bagi saya bukan masalah jumlah. Hidup 6 itu sudah lebih dari cukup, saya pikir. Ini saya polibekan. Dan nanti karena ini saya masih tahap belajar untuk sancaici ini, saya masih tahap belajar. Dalam belajar itu di polybag saja, oh ternyata bekicot juga termasuk hama. Dan karena jenis daun lemas, dan ini menurut informasi daunnya bisa dijadikan teh begitu, untuk kesehatan juga. Ini proses tanamnya saya pikir gampang, karena ini tanaman jenis merambat dan dia punya kemampuan hidup sampai 8 tahun. Kayak benguk lah saya pikir, yang biasa untuk tempe-tempe itu, ataupun seperti koro wedus, hampir sama dengan kacang panjang, cuma bentuk daunnya seperti daun murbei, itu pakan ulat sutra itu loh.
Jadi tipis seperti itu, tapi bentuknya kalau dari jauh seperti suruh, seperti daun sirih. Jadi secara fisik, secara visual seperti ini. Dan ini kalau saya mempelajari di media sosial banyak yang tanam, tapi mereka rata-rata itu kemitraan. Jadi mereka rata-rata kemitraan, bibit dari mereka, terus nanti jual ke mereka dan mungkin semacam komerasi atau bagaimana. Tapi kalau menurut kegunaan seperti itu, baik untuk kosmetik maupun untuk farmasi maupun untuk makanan, itu saya pikir Sansaichi ini punya prospek ke depan, walaupun tanamnya agak lama, tetapi saya pikir baguslah untuk dikembangkan di Indonesia saat ini. Dulur, saya melihatnya Sansaichi punya prospek ke depan, dan Sansaichi menurut saya sangat bagus untuk dikembangkan bersama porang, karena Sansaichi dengan jarak tanam 3 meter persagi, dan kalau dikasih anjang-anjang, kasih tiang, itu otomatis bisa dikombinasikan rambatan untuk naungan, karena porang tidak tahan dengan hawa panas. Karena di awal Oktober ini saja sudah banyak yang tanam dan tumbuh, pengairannya yang tidak stabil, banyak juga yang mengeluh kering, atau pada dasarnya memang porang tidak cocok untuk daerah panas, apalagi tanpa naungan. Dan Sansaichi ini saya melihatnya sangat bagus karena dia punya kemampuan sampai 8 tahun otomatis musim kemarau dia juga hidup, bisa melindungi tanah naungan untuk si porang. Dan porang itu sendiri nanti harapannya kan ada 2 hasil, yaitu panen porang dan juga panen Sansaichi. Dan ruang tunggunya juga sama-sama lama, jadi cara rawatnya pun saya pikir nggak terlalu masalah, karena untuk petani kita juga sering tanam kacang panjang, koro, dengan berbagai jenis koro, dan ini kalau melihat kehidupannya hampir semacam koro lah, koro yang untuk sayur itu. Dan ini saya pikir sangat cocok, dan saya kedepannya akan mengembangkan walaupun skala kecil dulu sambil belajar, baik itu belajar budidaya Sansaichi maupun budidaya mempelajari pasarnya dulu. Jadi kadung nanti kita tanam besar-besaran, kalau pasarnya terklaster-klaster atau harus melewati kemitraan, saya pikir saya membidiknya yang pasar bebas saja. Kalau saya nggak perlu kemitraan, karena petani itu harus mandiri sesuai dengan moto dari PPCI, petani itu bebas, petani itu cerdas. Jadi nggak usah kemitraan lah, jual kemana saja yang bebas. Dan celah itu yang ingin saya pelajari dulu. Nanti paling tidak selama setahun 1 musim belajar dengan penyakit-penyakit si Sansaichi dan kendala-kendalanya rawat Sansaichi, dan prospek pasarnya seperti apa, dan nanti hasilnya macam mana, dan nanti informasi tetap kami sampaikan ke jenengan semuanya. Jadi begitu dulur,
saya tetap berinovasi karena sekarang juga harga porang agak collab, kita harus punya terobosan baru. Apapun peluang di depan kita, terutama petani, akan kita lakukan, dan apalagi bisa dikombinasikan dengan porang, karena kalau porang sudah sekian tahun, saya pikir porang sudah kita kembangkan sekian tahun, jadi sudah puluhan tahun, saya pikir sudah nggak ada masalah atau pesimis, sudah nggak ada. Dan biasanya kita kembangkan tumbang sari dengan polowijo maupun empon-empon ataupun sayur-sayuran. Tapi kini saya ingin membuat terobosan baru, walau ini sedikit dulu, nanti pengembangannya akan kita informasikan ke jenengan semuanya. Tetap semangat dulur, selamat mencoba, dan petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sun.